Kisah Inul Daratista, dari anak penjual rokok hingga jadi radau dangdut dan pengusaha sukses. Namanya Inul Daratista, lahir dengan nama Ainur Rokhimah pada 21 Januari 1979 di Pasuruan, Jawa Timur. Ia lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya seorang penjual rokok keliling dan ibunya penjahit rumahan. Sejak kecil, Inul sudah terbiasa hidup serba kekurangan. Namun ia juga terbiasa melihat kedua orang tuanya bekerja keras, tanpa mengeluh, demi sesuap nasi untuk keluarga mereka. Saat teman-teman sebayanya bermain di lapangan, Inul kecil membantu ibunya membuat kue untuk dijual. Ketika matahari belum terbit, ia sudah berjalan menjemput rezeki, menawarkan kue kepada tetangga dan warung-warung di kampungnya. Semua itu ia lakukan agar ia bisa tetap sekolah dan membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Namun di balik kesederhanaan hidupnya, Inul memiliki satu bakat yang luar biasa, menyanyi. Sejak usia belia, suaranya sudah terdengar merdu, dengan cengkok dangdut yang khas. Saat usianya menginjak remaja, Inul mulai manggung keliling kampung. Honor pertama yang ia terima hanya beberapa ribu rupiah sekali manggung. Ya, hidup 3.200. Jumlah yang bahkan tidak cukup untuk membeli satu porsi nasi Padang hari ini. Namun bagi Inul muda, bayaran itu sangat berharga. Ia gunakan untuk membantu ibunya membeli beras dan membayar uang sekolahnya sendiri. Hari-hari Inul dihabiskan dengan manggung dari satu hajatan ke hajatan lain. Dari panggung yang beralas tanah, dengan sound system seadanya, hingga acara sunatan di kampung. Setiap tampil, Inul tidak hanya menyanyi dengan sepenuh hati, tetapi juga berjoget dengan gaya khasnya yang energik dan mengguncang panggung. Orang-orang mulai mengenalnya dengan nama Inul Daratista, Sang Ratu Goyang. Namun jalan menuju kesuksesan tidak selalu mudah. Saat goyang ngebornya mulai terkenal, banyak yang menentangnya. Ia dicaci maki, dihina, dan dilarang tampil di beberapa daerah. Bahkan ada yang menyebut goyangannya merusak moral bangsa. Namun Inul tidak menyerah. Ia tetap melangkah dengan keyakinan bahwa yang ia lakukan hanyalah seni, cara untuk menghibur orang-orang yang menontonnya. Titik balik hidupnya terjadi ketika ia mulai tampil di televisi nasional. Goyangan ngebornya menjadi viral di seluruh Indonesia. Namanya melejit menjadi penyanyi dangdut terkenal. Tawaran manggung mengalir deras. Honor yang dulu hanya beberapa ribu rupiah kini berubah menjadi puluhan juta rupiah sekali tampil. Namun Inul tidak berhenti di situ. Ia sadar, ketenaran tidak akan selamanya. Maka ia mulai menyiapkan masa depannya dengan membangun bisnis karaoke bernama Inul Vista. Bisnis yang ia mulai dengan kerja keras dan penuh perhitungan, kini berkembang di berbagai kota di Indonesia. Dari seorang penyanyi kampung dengan bayaran ribuan rupiah, Inul kini menjadi pebisnis sukses dengan kekayaan mencapai ratusan miliar rupiah. Namun di balik gemerlap itu, Inul tetaplah Inul yang dulu. Ia tidak pernah melupakan ayah dan ibunya. Ia membelikan rumah mewah untuk mereka, menafkahi keluarganya, dan tetap rendah hati kepada siapapun yang ia temui. Jika kita melihat Inul Daratista berdiri di atas panggung megah, dengan gaun berkilau dan make-up sempurna, kita mungkin lupa bahwa dulu ia pernah bernyanyi di panggung berdebu dengan bayaran yang murah sekali. Jika kita melihat Inul mengendarai mobil mewahnya dan mengelola bisnis karaoke bernilai miliaran rupiah, kita mungkin lupa bahwa dulu ia pernah berjalan kaki menjajakan kue di kampungnya demi membantu ibunya. Dari kisah Inul Daratista, kita belajar satu hal penting. Hidup yang besar dimulai dari mimpi yang kecil dan kerja keras yang tidak pernah putus. Jika hari ini kamu merasa lelah dengan perjuanganmu, ingatlah Inul, anak penjual rokok yang berani bermimpi menjadi bintang dan kini menjadi ratu dangdut serta pengusaha sukses di negeri ini.
Jika kisah ini menginspirasi kamu, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share video ini kepada teman-temanmu, agar mereka juga yakin bahwa asal kita tidak pernah menentukan akhir kita. Hanya kerja keras, doa, dan keberanian yang bisa mengubah nasib kita. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.